Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kuas TV yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan Ana Zizi di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Kali ini kembali lagi dengan Ana akan memperbincangkan permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat, Ana Zizi. Terima kasih Abah sudah menemani Ana dalam acara Ramadanku di episode kali ini. Iya. Kali ini kita dapat pertanyaan nih Abah. Iya, silakan Ana. Di zaman sekarang ini kan ada banyak anak muda yang ngabuburit dengan pasangannya atau pacarnya Abah. Iya. Lantas bagaimana hukum puasanya Abah? Apakah batal atau makruh Abah? Mohon penjelasannya Abah. Baik. Mirsa dan Ananda Zizi yang dirahmati Allah SWT, Ramadan itu bulan berkah. Ramadan itu bulan baik. Ramadan itu bulan sempurna. Maka dikenal dengan bulan Al-Quran, bulan sabar, dan bulan anti maksiat. Karena bulan ini kalau kita lihat dalam hadis Rasul, Futihat abwabul jannah, guliqat abwabun nar, wa sufidatis sayatin. Neraka ditutup, surga dibuka, dan setan dibelenggu. Pertanyaannya, kok masih ada orang melakukan maksiat? Berarti dia tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Ananda Zizi, kalau pertanyaannya ngabuburit, berjalan bersama pacar dan macam-macam, apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak batal, cuman mengurangi pahala puasa. Karena pacaran itu termasuk bagian daripada perbuatan zina. Zina adalah makna mendekati. Yang Allah dalam Al-Quran mengingatkan, la taqrabu zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan engkau dekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang sangat buruk dan jalan yang sangat tidak baik. Kalau kita dekat berarti kita melakukan hal dosa-dosa. Kalau kita melakukan hal dosa berarti kita mencari atau mengurangi pahala puasa kita. Memang secara hukum fikih puasanya tidak batal, tapi pahalanya kurang. Karena kalau demikian berarti dia tidak melakukan puasa dengan maksimal, tidak melakukan puasa dengan baik, sehingga pahala puasanya menjadi berkurang. Hanya yang kita tidak inginkan. Jadi tidak batal, cuman hanya saja pahala puasanya berkurang. Kalau andai kata sampai melakukan maksiat, mungkin berduaan di satu pojok di tempat yang tidak baik, kemudian melakukan hal-hal yang di luar ketentuan agama, maka boleh jadi dia batal puasanya. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Makanya anak-anak muda, ya jadilah anak muda yang soleh, jadi anak muda yang soleha, yang sempurna, dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Jangan terpengaruh dengan keadaan yang buruk. Ya, karena hari ini kita khawatir anak-anak muda banyak melakukan hal-hal yang buruk, mulai daripada geng motor, ya, mulai daripada perang-perang sarung dalam macam-macam, tawuran, na'udzubillah. Hindari itu. Ya, yang seperti ini juga. Karena hari ini orang pacaran mungkin tidak hanya di pojok-pojok, ya, tidak hanya di tempat-tempat tertentu, tapi bisa saja melalui media sosial, bisa saja melalui macam-macam. Apalagi hari ini, ya, kalau dulu mungkin kalau nak ketemu ceweknya atau nak ketemu pasangannya itu harus masuk lewat pintu depan, atau artinya lewat orang tua. Sekarang kan enggak, tinggal WA. Barangkali setelah nanti si perempuan pergi, izin sama orang tuanya, izin sama bapaknya, mau keluar ada hal, padahal dia pacaran. Ini termasuk pembohong. Kalau dia berbohong berarti sudah ada dosa lagi yang dilaksanakan. Padahal hal-hal yang dapat mufsidah, merusak pahala puasa, di antaranya melakukan kebohongan dan juga melakukan kemaksiatan. Maka intinya, wahai para pemuda, hindari kemaksiatan, apalagi di bulan puasa yang berkah ini. Jangan nodai Ramadan yang berkah, jangan nodai Ramadan yang baik, karena Ramadan ini amanah dari Allah untuk kita. Ketika itu amanah, berarti jangan sampai dikhianati. Amanahnya apa? Kita laksanakan Ramadan dengan maksimal, kita laksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga apapun yang kita tunaikan dalam bulan Ramadan itu betul-betul karena Allah SWT, bukan dan tidak tergabung dan tidak tercampur dengan kemaksiatan, insya Allah. Jadi intinya Ananda, apabila anak-anak muda yang mungkin bulan Ramadan digunakan untuk maksiat, maka sesungguhnya pahala Ramadannya menjadi berkurang, bahkan pahala Ramadannya bisa menjadi tidak sempurna. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita dan anak-anak muda untuk meninggalkan hal tersebut. Jadi kalau bahasanya tadi pertanyaannya adalah batal atau makruh, jawabannya adalah makruh. Memang tidak batal secara fikih karena dia tidak makan, tidak minum, ya, tapi makruh, tidak disenangi, tidak disukai, bahkan juga pahalanya sangat berkurang. Jadi hindarkan diri dari kemaksiatan, karena la taqrabuz zina, jangan dekati zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, karena dia adalah sangat keji dan jalan yang sangat buruk. Begitu Ananda Zizi. Wallahu a'lam. Jadi Abah nggak batal tapi makruh ya Abah? Ya, makruh dan bisa mengurangi pahala puasa kita. Jadi Bahkan mengurangi ya? Ya, kalau pahalanya mungkin bisa 100, jadi barangkali tinggal 25 atau barangkali tinggal 10 atau bahkan tinggal 0. Na'udzubillah. Karena itu mendekati zina ya Abah? Ya, itu bagian zina. Memang bukan zina yang kita maksud tadi, zina melakukan hubungan, tidak, tapi zina itu banyak. Bahkan berpikir sesuatu yang buruk pun zina. Makanya Imam Ghazali kan mengatakan mata itu bisa zina, tangan pun bisa zina.
Ketika misalnya pemirsa yang dirahmati Allah menonton film-film atau hal-hal yang tak senonoh misalnya, maka itu juga termasuk zina. Apa zinanya? Zina mata. Ada zina mata, ada zina mulut, ada zina kaki, dan segala macam zina. Maka hindari ini, kata para ulama dan juga Rasulullah SAW serta firman Allah. Begitu, Ananda Zizi. Oke, baik Abah, makasih Abah penjelasannya. Sama-sama, Ananda. Pertanyaan kedua nih Abah, Ya. ketika berbuka puasa, mana yang lebih afdol nih Abah? Batalkan puasa dulu dengan air atau baca doa buka puasa dulu Abah? Mohon penjelasannya Abah. Innamal a'malu binniyat. Jawaban utamanya, segala sesuatu harus dimulai dengan niat. Jawabannya adalah ketika kita berbuka puasa kan, buka itu amaliyahnya, niatlah awal pekerjaan niat. Karena kalau kita tidak niat dulu baru makan itu salah. Ya, masa makan dulu baru niat itu salah. Karena kenapa? Belum berniat. Walaupun al-niyah mahalu fil qalb. Niat itu apa yang tapi kata Imam Syafi'i talaffuz sunnah, mengucapkan niat itu lebih baik. Jadi bukan makan dulu, tapi niat dulu. Baru setelah itu dia makan. Sama dengan orang sedang sholat, Ananda. Kayak orang yang masbuk ya. Misalnya masbuk itu kan datang ke masjid, nengok ada orang sholat. Itu jangan apa namanya, jangan nepuk dulu baru niat, tapi niat dulu baru nepuk. Nah, jadi usolli fardhul maghribi misalnya makmuman, imam untuk orang yang sholat. Ya, setelah kita selesai niat baru kita tepuk imam tersebut. Baru kita bisa menjadi imam bagi dia. Bukannya kita menepuk dulu padahal belum niat untuk menjadi imam baru kita berniat. Itu silap, salah ulama. Jadi usahakan niat dulu kemudian baru melakukan perbuatan dari niat yang dimaksud. Sama seperti tadi buka, ya. Jadi niat dulu. Allahumma lakasum dan seterusnya, selesai niat baru makan, setelah memakan takjil baru melaksanakan ibadah. Itu yang paling utama. Jadi awali niat baru berbuat, jangan berbuat baru berniat. Karena berniat itu baik berbanding kita tidak berniat. Jadi karena berniat itu akan nilai pahala oleh Allah dengan sempurna. Kenapa? Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Karena segala sesuatu tergantung pada niat, dan seseorang itu dinilai tergantung pada niatnya. Berarti kalau kita makan dulu baru niat itu salah. Makan niat dulu baru kita bisa membatalkan puasa kita. Bukan membatalkan puasa. Jadi yang pertama sekali buka puasa itu Ananda adalah muazin. Kalau kita di Indonesia itu muazin. Maka muazin itu kalau sudah masuk waktu, mereka cepat minum, ya, batalkan puasanya. Setelah itu azan. Jangan azan dulu baru makan, salah. Makanya di takjil al-fitr, segerakan untuk berbuka puasa, sangat baik dan sangat sempurna. Jadi caranya, pertanyaannya tadi, mana didahulukan Ustaz, niat atau batal dulu? Niat dulu baru batal, bukan batalkan dulu baru niat. Karena yang pertama kali dihitung adalah niat kita, baru perbuatan setelah itu insyaallah. Karena kenapa? Ad-niyah muqtarinan bi-fi'li. Karena niat itu tergantung pada perbuatannya. Kalau niat tidak dibuat, niat tidak dilaksanakan, berarti bukan niat, dia hanya sekedar cita-cita dan angan-angan. Semoga Allah rahmati insyaallah. Begitu Ananda Zizi. Jadi lebih baik niat atau baca doa dulu ya? Ya, memang harus niat dulu. Jadi niat dulu, ya duduk depan makanan, kan nunggu beduk nih. Ya, setelah nunggu beduk, ketika berbunyi beduk, jangan langsung minum, tapi niat dulu. Walaupun niatnya mungkin tidak bersebut, tapi minimal berniat, aku berbuka puasa. Elok lagi kalau kita baca sesuai dengan bacaan niat yang kita hafal. Ya, Allahumma lakasumtu sampai terakhir. Atau Zohabat Zauman, ya, wa batal ifruq, insyaallah. Jadi ada niat yang memang kita baca ketika kita berbuka puasa. Niat baru makan, niat baru batal, bukan batal baru niat. Begitu Ananda insyaallah. Oke, makasih ya atas sama-sama Ananda. Ya. Itu sangat bermanfaat untuk pemirsa sahabat Kuhas TV, terutama untuk anak pribadi ya. Anda. Insyaallah. Demikianlah episode kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ana Zizi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.